Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tata nama senyawa kimia. Nama-nama ilmiah suatu senyawa memiliki asal-usul yang bermacam-macam. Ada yang didasarkan pada warnanya, sifat unsur yang bersangkutan, atau nama seorang ilmuwan yang sangat berjasa. Setiap senyawa kimia tentunya memiliki nama spesifik untuk membedakannya dari senyawa yang lain. Dan untuk memudahkan pengenalan nama, mencegah kesimpang-siuran dalam memberi nama senyawa kimia, serta mencegah timbulnya perdebatan mengenai nama, maka IUPAC atau International Union of Pure and Applied Chemistry menetapkan aturan penamaan bagi unsur atau senyawa temuan baru. Aturan IUPAC dalam penamaan senyawa kimia dibedakan untuk senyawa anorganik dan senyawa organik. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan fokus membahas tata nama senyawa anorganik. Tapi, sebelum mempelajari materi ini, kalian wajib memahami materi tentang bilangan oksidasi dan ikatan kimia yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jika sudah memahami kedua materi tersebut, silahkan lanjut ke video ini. Jika belum, silahkan nonton video sebelumnya. Selamat menyaksikan. Secara umum, senyawa kimia dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik. Akan tetapi, pada pembahasan kita kali ini, kita hanya fokus pada tata nama senyawa anorganik. Tata nama senyawa anorganik terbagi lagi ke dalam 4 kelompok besar. Yang pertama, senyawa biner, yang kedua, senyawa poliatomik, yang ketiga, senyawa asam, dan yang terakhir, yang keempat, senyawa basa. Senyawa biner terbagi lagi dalam 2 kelompok besar, yaitu senyawa biner logam plus non-logam, senyawa biner non-logam plus non-logam. Mari kita bahas satu persatu, mulai dari senyawa biner logam plus non-logam atau senyawa ion. Tata nama untuk senyawa biner senyawa ion terbagi lagi menjadi dua, yaitu untuk logam yang biloksnya 1 dan logam yang biloksnya lebih dari 1. Untuk logam yang biloksnya satu jenis, maka namanya nama logam diikuti nama non-logam diberi akhiran ida. Jika biloksnya lebih dari satu jenis, maka aturan tata namanya sesudah nama logam diikuti biloks logam dengan angka Romawi dalam tanda kurung, atau akhiran I untuk biloks lebih besar dan akhiran O untuk biloks lebih kecil. Untuk contohnya bisa kalian lihat di sini. Misalnya senyawa CuO jika menggunakan sistem stok maka namanya adalah tembaga 2 oksida. Jika menggunakan akhiran maka namanya adalah kupri oksida. Hal yang harus kalian ingat bahwa angka Romawi adalah muatan positif ion logam, bukan indeks dalam rumus kimia. Setelah memahami aturan tata nama senyawa ion, kita lanjut ke tata nama senyawa biner yang terbentuk dari senyawa kovalen atau yang dari non-logam dengan non-logam. Caranya, jumlah unsur pertama dituliskan terlebih dahulu diikuti dengan nama unsur non-logam pertama. Kemudian menuliskan jumlah unsur kedua diikuti dengan nama unsur non-logam kedua dengan diberi akhiran ida. Jumlah unsur akan dinyatakan dalam bahasa Yunani. Jumlah awalan yang dimaksud di sini mulai dari mono sampai deka. Nah, catatan pentingnya untuk awalan mono tidak digunakan untuk unsur non-logam yang pertama. Yang harus kalian ingat, unsur non-logam atau gugus atom yang bermuatan positif diletakkan di depan, sedangkan atom yang bermuatan negatif diletakkan di belakang sesuai dengan urutan sebagai berikut. Misalnya untuk senyawa hidrogen bromida ditulis HBr bukan BRH, dan pada senyawa karbon monoksida ditulis CO bukan OC. Untuk tata nama senyawa kovalen kita bisa menggunakan dua sistem atau cara, yaitu sistem stok. Caranya dengan menyebutkan non-logam positif, kemudian diberi bilangan oksidasi dalam angka Romawi, lalu menyebutkan non-logam negatifnya, atau bisa juga menggunakan sistem awalan dan awalannya harus sesuai dengan jumlah atom. Sebagai contoh, misalnya senyawa NO jika berdasarkan sistem stok maka namanya adalah nitrogen 2 oksida karena biloks nitrogen di sini adalah positif 2. Sedangkan jika menggunakan sistem awalan maka namanya adalah nitrogen monoksida. Ingat, awalan mono pada unsur pertama tidak disebutkan.
Setelah memahami tata nama senyawa biner, kita beralih ke tata nama senyawa poliatomik. Senyawa ion poliatomik adalah senyawa yang terdiri dari gabungan ion-ion yang salah satu atau keduanya merupakan ion poliatomik. Ion poliatomik adalah ion yang terdiri dari dua atau lebih atom. Untuk tata nama senyawa ion poliatomik juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, logam yang memiliki bilangan oksidasi satu jenis dan logam yang memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis. Untuk logam yang memiliki bilangan oksidasi satu jenis, misalnya golongan 1A, 2A, dan 3A, maka tata namanya dengan cara menyebutkan nama kation logamnya, kemudian menyebutkan nama anion poliatomiknya. Sedangkan untuk tata nama logam yang memiliki biloks lebih dari satu, misalnya logam transisi, caranya dengan menyebutkan nama kation logamnya diikuti dengan angka Romawi sesuai dengan bilangan oksidasinya. Yang kedua, menyebutkan nama anion poliatomiknya. Contohnya pada senyawa NaNO3, maka tata namanya yang benar adalah natrium nitrat. Biloksnya tidak perlu disebutkan karena cuma satu. Sedangkan untuk contoh yang kedua, SnSO4 dua kali, maka nama yang benar adalah timah 4 sulfat. Timah 4 karena biloksnya adalah positif 4. Kita lanjut pembahasannya ke tata nama senyawa asam. Secara umum, asam merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Sifat-sifat asam yang pertama, rasanya masam ketika dilarutkan dalam air. Jika disentuh akan terasa menyengat, terutama jika bersifat asam kuat. Untuk kereaktifannya bisa bereaksi lebih hebat dengan sebagian besar logam. Untuk tata nama senyawa asam terbagi menjadi tiga. Yang pertama, asam non-oksi atau asam yang tidak mengandung oksigen. Asam yang tidak mengandung oksigen, penamaannya cukup dengan menuliskan kata asam, lalu diikuti oleh anion atau sisa asam diberi akhiran ida. Misalnya HCl disebut dengan asam klorida. Sedangkan untuk asam oksi jenis yang kedua adalah asam yang memiliki unsur oksigen, biasanya terbentuk jika bereaksi dengan air. Contohnya pada asam karbonat. Senyawa asam yang mengandung oksigen tidak memiliki tata nama baku dalam penamaan jenis asam ini, hanya bergantung pada jenis anionnya. Misalnya HNO3 berarti asam nitrat karena anionnya berupa ion nitrat. H2CO3 disebut asam karbonat karena anionnya berupa ion karbonat, dan seterusnya. Jenis yang ketiga yaitu asam oksihalogen, yaitu senyawa asam halida yang mengandung oksigen. Penamaannya tergantung dari jumlah biloks halogennya. Pembahasan yang terakhir yaitu tata nama senyawa basa. Basa adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida ketika dilarutkan. Basa adalah lawan dari asam dan memiliki pH lebih dari 7. Untuk sifat-sifatnya, basa berasa pahit jika dilarutkan dalam air. Jika disentuh akan terasa lengket atau licin dan bersifat reaktif atau merusak kulit. Tata nama senyawa basa terbagi menjadi dua. Yang pertama, basa yang terbentuk dari kation logam yang memiliki satu bilangan oksidasi. Tata namanya dengan menyebutkan nama logam kemudian dengan akhiran hidroksida. Contohnya pada senyawa NaOH namanya natrium hidroksida. Jenis yang kedua, basa yang terbentuk dari unsur logam dengan bilangan oksidasi lebih dari satu. Untuk tata namanya dimulai dari menyebutkan nama logamnya, kemudian biloks logam diberi akhiran hidroksida. Misalnya FeOH dua kali, namanya adalah besi 2 hidroksida. Nah, itulah pembahasan kita tentang tata nama senyawa biner, senyawa poliatomik, senyawa asam, dan senyawa basa. Agar kalian lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Ingat, prestasi penting, jujur yang utama. Selamat mengerjakan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.